ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله نكمل درسنا في كتاب مساوي الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، غفر الله له. Kita sudah sampai ke masalah atau perkara yang ketujuh. Yaqul rahimahullah ta'ala al-masalatu as-sabi'ah al-istidlalu biqawmin u'tu quwan fil afhami wal a'mal fil mulki wal mali wal jah. فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ini perkara yang ketujuh yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dari perkara kaum jahiliyah. Dan maknanya adalah rahimakumullah bahwa kaum jahiliyah mereka berdalil bahwa kebenaran itu adalah di pihak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, dan yang kaya, dan semaknanya. Ini judulnya perkara ini rahimakumullah. Orang jahiliyah menganggap kebenaran itu adalah di pihak orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang kuat, yang hebat, yang kaya, dan semisalnya. Bukan ukurannya kebenaran kembali kepada hujjah dan dalil. Di pandangan mereka kembali kepada siapa yang mengucapkannya, siapa yang mengikutinya. Jika yang membawanya adalah orang kaya, berarti itu benar. Yang membawanya orang miskin, berarti agama itu atau pahaman itu tidak benar. Jika yang mengikutinya adalah orang kaya, berarti agama itu atau pahaman itu benar. Dan juga rahimakumullah, jika juga yang mengikuti agama atau pahaman orang-orang yang cerdas, yang memiliki kedudukan baik atau tinggi di dunia, seperti misalnya doktor atau profesor dan semisalnya, itu mereka menganggap bahwa itu tanda bahwa agama itu atau pahaman itu benar. Wallahu musta'an. Ini ukuran orang awam, ukuran jahiliyah dan orang awam. Kadang juga orang awam melihat jamaah, siapa yang hadir di majelisnya, siapa yang mengikuti majelisnya, siapa yang menceramah. Jika yang mengikuti di majelisnya adalah banyak orang doktor, orang profesor, orang kaya, dan juga semisalnya memiliki kedudukan tinggi di dunia, orang awam menganggap bahwa dakwah itu benar. Karena yang mengikutinya adalah orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang cerdas. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin orang cerdas mengikuti pahaman yang tidak benar. Jadinya akhirnya mereka taklid buta. Ini rahimakumullah perkara yang beliau sebutkan rahimallahu ta'ala termasuk perkara kaum jahiliyah. Al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mali fil mulki wal mali wal jah. Bahwa mereka berdalil bahwa kebenaran adalah ketika yang membawanya atau yang mengikutinya kaum
yang telah diberikan kekuatan di dalam pemahaman, al-afham, wal-a'mal, perbuatan, fil mulk, kekuasaan, wal mal, harta, wal jah, kedudukan yang mereka miliki. Ini yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan. Jadi rahimakumullah, pahaman kaum jahiliyah bahwa kebenaran adalah ketika yang membawanya atau yang mengikutinya adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki pahaman yang tadi cerdas, orang-orang yang perbuatannya luar biasa, perbuatannya luar biasa, amalnya, misalnya bisnisnya, orang berdagang, dan semisalnya, atau mereka punya kekuasaan, orang raja, atau menteri, atau semisalnya, atau juga memiliki harta yang sangat banyak, atau kedudukan di tengah masyarakat. Jadi, itulah timbangannya mereka, kaum jahiliyah. Jika yang membawanya agama atau akidah atau pikiran orang-orang yang sifatnya yang tadi, maka kaum jahiliyah mengatakan berarti itu agama benar, berarti itu pahaman benar. Dan begitu juga yang tadi saya sebutkan, sebagian orang awam melihat yang membawa agama, yang membawa pemahaman atau dakwah, yang membawanya adalah jika yang membawanya orang kaya, yang mengikutinya dakwah tersebut, jamaah tersebut yang mengikutinya adalah orang yang cerdas, orang yang berbisnis, orang yang raja misalnya, kekuasaan, menteri misalnya, dan juga hartanya banyak atau memiliki kedudukan. Orang awam kadang menganggap bahwa itu benar. Ini terjadi di banyak tempat, wallahu musta'an. Kadang mereka mengatakan, lihatlah jamaah tabligh yang mengikutinya adalah menteri fulan dan fulan, orang kaya fulan dan fulan, dan juga orang cerdas. Lihatlah jamaah ikhwan muslimin yang mengikutinya adalah orang doktor, orang profesor, orang raja, raja fulan dan raja fulan. Dan semisalnya menjadikan itu bukti bahwa jamaah itu jamaah benar. Bukan kembali kepada hujjah. Wallahul musta'an. Berarti apa yang beliau sebutkan di sini dari perkara kaum jahiliyah itu telah terjadi di zamannya kita, wallahu musta'an. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan di sini, faraddallahu dzalika, maka Allah Jalla wa'az membantah pahaman itu, pahamannya kaum jahiliyah, dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Surah Al-Ahqaf. Yang maknanya adalah, dan sesungguhnya kami telah mengokohkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah mengokohkan kedudukan kepada kamu dalam hal tersebut. Ini cerita ini terkait dengan kaum Ad. Kaum Ad yang mana mereka ini kaum yang pintar, kaum yang memiliki kedudukan, orang cerdas, orang pintar, sehingga mereka bisa membangun satu kota atau negara atau negeri yang tidak ada contohnya di negara lain. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Maknanya adalah, bukankah engkau melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, azab yang Allah turunkan pada kaum Ad. Iram dhatil 'imad. Iram itu nama kotanya atau negaranya. Dhatul 'imad, bangunan yang tinggi
sampai zaman sekarang, manusia di zaman sekarang masih heran bagaimana bisa kaum Mu'ad di zaman itu membangunkan bangunan yang bagus, yang mewah, yang kuat, yang hebat di zamannya mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tadi, Allah berfirman, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dibangun sesamanya di kota lain, di kota lain. Itulah kehebatan kaum Mu'ad. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi yang beliau sebutkan Syekh rahimahullah, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Bermakna adalah telah kami memberikan kekuatan kepada mereka kaum Mu'ad, dan kekuatan itu kita tidak memberikan kepada kalian. Padahal kaum Mu'ad adalah kaum yang sesat, yang kafir, yang mana kaum Arab mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka. Jadi rahimakumullah, ini bantahannya Allah Subhanahu wa taala terhadap pahamannya kaum jahiliyah. Kaum Mu'ad yang pintar, yang cerdas, yang hebat, yang memiliki kedudukan yang luar biasa, memiliki negara yang luar biasa, yang mengalahkan yang lain, kuat, hebat, cerdas, tetapi agama mereka tidak benar. Berarti tidak pasti orang yang hebat, yang cerdas itu agamanya benar. Contohnya adalah kaum Mu'ad. Ini sebagai bantahannya Allah Subhanahu wa taala terhadap pahamannya kaum jahiliyah yang tadi. Jelas insyaallah. Kaum Mu'ad pintar, cerdas, memiliki a'mal, bangunan, perbuatan yang luar biasa. Berarti mereka bisa dikatakan di zaman kita istilahnya insinyur. Hebat mereka. Dan juga mereka memiliki kerajaan, kekuasaan, harta yang banyak, kedudukan di kaumnya, di zamannya. Tetap, walaupun sifatnya mereka yang tadi pintar, cerdas, perbuatannya mereka hebat, kekuasaannya luar biasa, harta yang banyak, kedudukan, tetap mereka sesat. Berarti tidak mesti orang yang pintar di atas kebenaran, tidak pasti orang yang perbuatannya bagus atau perbuatannya luar biasa di dunia, ya, tidak mesti bahwa dia di atas kebenaran, tidak pasti orang yang punya kekuasaan bahwa dia di atas kebenaran, tidak pasti yang Allah, jika Allah memberikan seorang harta yang banyak, tidak pasti bahwa dia di atas kebenaran dan semisalnya. Ini bantahan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala membantah pahaman mereka. Dan juga ayat yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ini kisah atau Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum al-Yahud. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qabl, padahal sebelumnya, yaitu Yahudi, mereka sering memohon kepada atau memohon kedatangan Nabi. Mereka memohon atau mereka menunggu kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan. Yastaftihuna 'alladhina kafaru, bahwa mereka mengatakan kepada kaum jahiliyah, ini Yahudi yang berkata kepada kaum Arab, kita menunggu seorang nabi yang mana nanti akan datang. Jika dia datang, kita akan mengikuti dia dan kita akan mengalahkan kalian. Kita akan menang, kata mereka. Ya, kita akan menang. Kita akan menang. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, maka setelah datang kepada mereka seorang nabi tersebut, yaitu Muhammad SAW, setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, ma'arafu, apa yang telah mereka ketahui, mereka pintar, mereka memiliki pahaman, mereka cerdas, mereka ketahui. Allah menjelaskan bahwa mereka mengetahui, memiliki ilmu tentang sifatnya Nabi. Mereka lebih alim daripada kaum jahiliyah.
Setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, kafaru bih, ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang kedua. Dan maknanya adalah rahimakumullah bahwa orang Yahudi di zamannya Quraisy, orang Yahudi termasuk orang yang pintar, yang cerdas, yang mana mereka memiliki ilmu, tetapi mereka malah mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti, di mana tidak mesti orang yang memiliki ilmu atau orang yang pintar tidak mesti bahwa dia di atas kebenaran. Yang pasti adalah orang yang mengikuti hujjah, yang mengikuti Rasul, yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ukurannya, itu timbangan yang benar. Yang mengikuti hujjah itu benar. Tidak mesti orang pintar mengikuti hujjah. Bisa jadi karena pintarnya malah membuat dia sesat. Wallahul musta'an. Sebagaimana tadi kaumnya Ad dan juga kaum Yahudi memiliki ilmu pintar, tetapi mereka sesat dan kafir. Kama qala Allah, kafaru bihi. Ini rahimakumullah. Ini sangat jelas bahwa mereka memiliki pahaman, mereka memiliki ilmu, itu Alkitab, sehingga mereka kaum ahli kitab, mereka sebelumnya, mereka di negeri Syam. Dan negeri Syam itu lebih indah, lebih baik, lebih bagus, baik cuacanya atau tanahnya lebih bagus daripada Madinah. Mereka, karena ilmunya mereka meninggalkan negeri Syam, pindah ke Madinah karena menunggu Rasulullah SAW. Tetapi akhirnya mereka tidak mengikuti Rasul. Syahidnya mereka memiliki ilmu. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ini rahimakumullah ayat yang kedua. Adapun yang ketiga, ayat yang ketiga yang beliau sebutkan, qala wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini juga tentang kaum Yahudi. Yaqulullah ya'rifunahu. Mereka mengenalnya. Itu mengenal Rasulullah SAW. Mereka mengenalnya. Mereka mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau adalah Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasul yang telah dikabarkan kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengetahui di dalam Taurat, kitabnya Musa, dan di dalam Al-Injil, kitabnya Isa alaihissalam, bahwa di dalam dua kitab itu ciri-ciri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaum Yahudi mengetahuinya bahwa Muhammad ibn Abdullah, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada cirinya dalam Taurat wal Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kama ya'rifuna abnahum, dengan yakin mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya mereka sendiri. Bagaimana mereka meyakini atau mengenalnya anak-anak mereka sendiri. Ini rahimakumullah. Syahidnya mereka mengenal, mengetahui sebagaimana Allah mensifati mereka memiliki ilmu, mengenalnya, mengetahuinya. Tetapi ternyata yang memiliki ilmu ini Yahudi, mereka yang memiliki ilmu ternyata tidak mengikuti agama Allah, tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa tidak mesti orang yang memiliki ilmu dia atas kebenaran. Asalullah al-afwa wal afiyah, at-taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahimakumullah, timbangan yang benar yaitu timbangan yang benar. Bagaimana kita bisa mengetahui ini agama benar, bagaimana kita bisa mengetahui ini manhaj yang benar, yaitu kembali kepada hujjah yang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah yang dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa agama benar, bahwa manhaj benar jika kembalikan kepada al-hujjah. Jelas insyaallah. Bukan kepada yang beliau sebutkan di sini apa?
al-quwwah, ya, orang yang memiliki kekuatan, baik kekuatan yang apa? Yang maknawi seperti pintar, cerdas, atau kuah yang hissi seperti memiliki harta dan kedudukan dan raja. Ya, itu bukan bukti. Jadi orang jahiliyah menjadikan buktinya sesuatu bahwa itu benar jika yang mengikutinya orang yang pintar, jika yang mengikutinya orang yang hebat, jika mengikutinya orang raja, atau memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, padahal sebagaimana tadi kita bacakan beberapa ayat yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan bahwa tidak pasti orang kaya, orang pintar itu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain, kama qala Allah Subhanahu wa taala wa qala al-malu min qaumihi. Maka malu min qaumihi, orang-orang itu malah itu orang-orang yang memiliki kedudukan, mereka malah kebanyakan menolak agama Rasul. Dan juga faqalu man asyaddu minna quwwah. Mereka berkata, kita atau siapa yang lebih kuat daripada kami, ya. Pada kami ini mereka menganggap kekuatan itu bukti bahwa mereka atas kebenaran. Ini rahimakumullah, beliau sebutkan perkara ini dari perkara jahiliyah dan telah jelas bahwa wallahu musta'an perkara ini telah jadi atau terwujud di zamannya kita, wallahu al-musta'an. Di zamannya kita rahimakumullah, yang tadi saya sebutkan, ada beberapa manusia yang tidak mau terima masuk ke agama Islam. Apa sebabnya? Karena mereka melihat bahwa orang yang hebat, orang yang kaya, negeri hebat, itu musuhnya Islam. Menjadikan ukurannya kebenaran yaitu kembali kepada masalah dunia. Dan begitu juga rahimakumullah, kadang pun ahli ma'asi wa dzunub, yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, kadang mereka itu menjadikan apa? Hujjah. Orang pintar ketika dia mencukur jenggotnya, kata mereka itu berarti boleh. Ya, wallahu al-musta'an. Yang tadi saya juga sebutkan, ada sebagian orang awam mengatakan jamaah tabligh atau ikhwan muslimin itu benar. Apa sebabnya? Karena mereka berkata yang mengikuti jamaah itu adalah seorang menteri, adalah orang kaya, adalah profesor, adalah doktor. Itu wallahu musta'an. Ukurannya adalah seperti yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala dari kaum jahiliyah, bahwa mereka berdalil bahwa kebenaran adalah ketika yang membawa, yang mengikutinya adalah orang-orang yang diberikan kekuatan di dalam pemahaman atau perbuatan, kekuasaan, harta, kedudukan, hal-hal yang tadi kita jelaskan. Wallahu al-musta'an wa nas'aluhu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini rahimakumullah, itu ringkasnya perkara yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Kaum jahiliyah, mereka menganggap yang pintar di dunia, yang memiliki harta banyak, atau raja, atau kedudukan tinggi, mereka berkata itulah pasti benar, pasti dia di atas kebenaran. Itu ukuran siapa? Ukuran kaum jahiliyah. Asallallahu al-afwa wal-afiyah wa nasallu salama fid dunya wal akhirah. Padahal rahimakumullah, ukuran yang benar, saya ulangi, yaitu kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan rahimakumullah, dalil yang beliau sebutkan dan juga ada dalil yang lain. Seperti misalnya rahimakumullah ta'ala, seperti Allah subhanahu wa ta'ala ketika jelaskan di dalam surah Al-Fajr. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ يقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا كلا. Perhatikan ayat ini yang sangat dalam maknanya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ.
Maknanya adalah jika Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba, memberikan banyak nikmat, banyak apa? Nikmat, akramahu wa na'amah, memuliakan dan memberikan banyak nikmat. Orang tersebut mengatakan Allah telah memuliakan saya. Apa sebabnya dia mengatakan Allah telah memuliakan saya? Karena dia lihat bahwa Allah memberikan banyak nikmat dan memberikan kedudukan, akraman wa na'amah, wa na'amahu, bahwa Allah memberikan kedudukan yang tinggi di dunia dan memberikan banyak nikmat. Dia berkata tertibu, dia berkata, saya di sisi Allah mulia. Saya Allah Subhanahu wa taala memuliakan saya. Kebaliknya, Allah Subhanahu wa taala setelahnya langsung wa amma idza mabtala'ahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Ada juga manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, faqadara 'alaihi rizqahu, mesempitkan rizkinya, tidak memberikan banyak rizki. Apa dia berkata? Fayaqul rabbi ahanan. Dia berkata Allah Subhanahu wa taala telah menghina saya. Allah Subhanahu wa taala membantah pahaman dua orang itu dengan firman-Nya, kalla, bukan seperti itu. Bukan pahamannya kalian benar. Jadi, ketika Allah memberikan banyak nikmat, kedudukan ke satu orang, ketika Allah memberikan satu orang banyak nikmat dan memberikan juga kedudukan yang tinggi, itu bukan bukti bahwa Allah memuliakan dia. Tidak mesti. Sama juga rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan banyak rezeki kepada seorang hamba, itu bukan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghina dia, karena itu ukuran dunia. Walihada jaa fi hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah عند الإمام أحمد والحاكم في قول النبي عليه السلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah suka dan kepada orang yang Allah tidak suka. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah suka dan kepada orang yang Allah tidak suka. Tetapi wala yu'til imana illa man yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah suka. Sangat jelas. Barakallahu fiikum. Dan hadis Abi Sufyan ma'a Hiraqil Azimur Rum yang kita pernah sebutkan juga, ketika Hirakil bertanya kepada Abi Sufyan, bertanya apakah yang mengikuti Rasul Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Kata Hirakil bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang mengikuti Muhammad, mengikuti Rasul, orang-orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang yang lemah? Maka Abu Sufyan berkata, orang-orang yang lemah yang mengikuti Rasul. Ya, orang apa yang lemah, bukan yang memiliki kedudukan, bukan orang yang cerdas, bukan yang raja. Maka Hirakil karena dia termasuk ulama ahli kitab, dia berkata, wahum atba'ur rusul, wahum, mereka adalah yang mengikuti Rasul, mengikuti Rasul. Al-Bukhari. Berarti yang mengikuti Rasul di seluruh umat adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dilihat bahwa mereka tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki harta dan semisalnya. Assalamualaikum assalamah. Sama juga rahimakumullah. Fi qissati Abdullah ibn Salam dari Bukhari kadalika, qissat Abdullah ibn Salam yang mana dia sebelumnya dia termasuk ulama Yahud dan dia ketika masuk ke Islam, beliaunya radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau berkata kepada Nabi sallallahu, sesungguhnya orang Yahudi kaum buhd. Kaum buhd itu orang yang suka berdusta. Di mana? Maka kata Abdullah bin Salam, coba engkau wahai Rasulullah memanggil mereka dan tanyakan tentang saya. Dan Abdullah bin Salam mensembunyikan diri. Beliau SAW memanggil kaum Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang kedudukan Abdullah bin Salam. Mereka menjawab, khairuna wa ibnu khairina wa a'lamuna wa ibnu alamina. Bayangkan mereka bilang, mereka berkata,
Abdullah bin Salam adalah khairuna, orang yang paling baik di antara kita. Dan juga wabnu khairina, anak orang yang paling baik di antara kita. Dan a'lamuna wabnu a'lamina, dan dia yang paling alim di antara kita, dan anaknya orang yang paling alim di antara kita. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, bagaimana jika dia masuk Islam? Kata mereka, ma'adallah, kata mereka tidak akan mungkin dia masuk Islam. Maka Abdullah ibn Salam keluar dan dia mensaksikan kepada mereka bahwa dia masuk Islam. Mereka lihat mereka bahwa mereka lakukan. Mereka mencelaknya, mereka juga menyebutkan dia dengan jelek, mengatakan syarruna wa ibn syarrina, ya, dan dia bahwa dia adalah orang yang paling jelek di antara kita dan anaknya orang yang paling jelek di antara kita. Lihatlah, intinya di sini apa syahidnya? Syahidnya adalah rahimakumullah, sebenarnya kaum Yahudi mengetahui Rasulullah SAW. Mereka adalah orang alim, tetapi mereka wallahu musta'an tidak diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah. Asallallahu salamah. Jadi rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum kufar nikmat yang sangat banyak, seperti misalnya memberikan kecerdasan, seperti kaum 'Ad yang tadi kita sebutkan. Kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Al-ayah itu Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwa kaumnya 'Ad memiliki bangunan yang sangat tinggi yang tidak pernah dibangun sesamanya di kota yang lain atau di negara yang lain. Mereka pintar, mereka cerdas. Dan juga rahimakumullah kaum Samud di surat yang sama, wa Samud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Samud yang mana mereka sangat, karena mereka pintar, mereka juga memiliki ilmu bangunan, istilahnya insinyur hebat, sehingga mereka memotong batu-batu dari gunung, membangunkan rumah yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelahnya ayat tersebut, wa fir'auna bil autad. Sama juga rahimakumullah, Fir'aun yang memiliki bangunan yang sangat tinggi sehingga zaman sekarang luar biasa. Yang luar biasa sehingga saya ulangi, zaman sekarang banyak orang yang pintar, yang cerdas, yang senior di dunia ini masih bingung bagaimana bisa kaum Fir'aun bisa membangunkan bangunan yang seperti itu. Syahidnya rahimakumullah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kecerdasan kepada kaum 'Ad, kepada Thamud, kepada Fir'aun, dan juga di zaman kita kaum kufar di zaman kita mereka juga cerdas, mereka juga pintar, memiliki alat-alat yang hebat yang mereka bikin luar biasa. Itu mereka jelas pintar, tetapi mereka tetap kafir, tidak masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah bukan didapatkan karena kecerdasan. Allah musta'an. Dan sebagaimana tadi, sebagian Allah musta'an orang jahil di zaman kita mengatakan, kenapa orang pintar di barat tidak masuk ke Islam? Jika Islam itu benar, mereka pasti akan terima agama Islam. Tidak mesti sebagaimana tadi disebutkan kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun. Sama juga rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, tidak mesti bahwa itu orang kaya berarti harusnya dia mengikuti al-haq. Tidak mesti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Azza menceritakan tentang Qarun, kaqauli Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Atainahu minal kunuz, kita memberikan kepadanya apa? Kunuz, harta yang sangat banyak, sehingga istilahnya harta Qarun, harta yang sangat banyak, yang mana kunci-kuncinya harta tersebut banyak orang. Al-asabah itu sekitar 9, 8
Mereka susah berat mengangkat kunci-kuncinya saja. Itu kekayaannya luar biasa. Tetapi dia tidak mengikuti agama Musa alaihi assalam. Tidak mesti rahimakumullah orang kaya akan dapat hidayah dan mengikuti kebenaran. Sama rahimakumullah. Kaum Yahudi di zaman kita sekarang. Orang kaya. Orang kaya luar biasa. Negara barat kaya luar biasa. Tetapi wallahu al-musta'an tidak mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga rahimakumullah ketika Allah memberikan kedudukan ke satu kaum padahal mereka kafir seperti Fir'aun sehingga dia berkata awalaysa liya milku Misrah dan raja-raja yang lain yang mana sempat mereka menguasai banyak daerah, menguasai alam termasuk Fir'aun dan juga raja-raja yang lain dari kaum Furs, dari kaum Roma, dari kaum Barbar dan yang lain. Tetap walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan mereka jelas cerdas dan mereka juga memiliki bangunan yang luar biasa, tetap wallahu musta'an mereka tidak mengikuti agama yang benar, agama Musa, agama Isa, agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu rahimakumullah, zakat itu, kecerdasan itu tidak dipuji dengan cara mutlak. Tidak mesti itu, tidak mesti dipuji. Karena bisa jadi karena pintarnya dia malah membuat mengikuti agama tidak benar atau mengikuti akidah yang tidak benar. Karena cerdasnya dia di zaman kita misalnya, karena cerdasnya malah berbuat alat yang jahat, ya, alat yang jahat membunuh manusia. Allah musta'an. Karena cerdasnya dia berbuat kejahatan, mencuri dan menipu manusia dan korupsi karena pintarnya. Kadang pintar itu malah menjadi musibah, membuat orang malah jauh dari agama Allah, tidak berbuat baik. Karena itulah rahimakumullah sangat terkenal ucapan Syekhul Islam Taimiyah yang mana beliaunya ketika beliau cerita tentang ahli filsafat, ahli kalam, yaqul utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Utu zaka'an bahwa Allah memberikan kepada mereka apa? Zaka, cerdas, pintar. Tetapi tidak diberikan zakat. Zakat itu apa? Az-zakat yaitu at-tazkiyah. Dari kata apa? Tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dengan mengikuti agama yang benar, dengan mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "U'tu 'uluman wa lam yu'tu fuhuman." Dan diberikan kepada mereka ilmu-ilmu kalam ini, al-filsafat, tetapi lam yu'tu fuhuman. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka pahaman sehingga mereka dengannya bisa mengetahui mana yang benar. Mereka ilmunya banyak tetapi tidak mengetahui mana yang benar. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Walihada Dzahabi rahimahullah fi siyar, beliau berkata, la'anallahu dzaka bila iman wa radhiyallahu 'anil baladah ma'a taqwa. Apa maknanya? La'anallahu dzaka bila iman. Allah melaknati zakat, kecerdasan tambah iman, tidak ada iman. Dan radhiyallahu 'anil balada ma'a taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala meridai baladah. Itu baladah apa? Baladah seperti tidak pintar, ya. Tidak pintar tetapi ma'a taqwa lillahi Subhanahu wa taala. Jadi rahimakumullah, ini perkara kaum jahiliyah yang beliau rahimahullah taala sebutkan, barakallahu fikum. Ringkasnya adalah bahwa kaum jahiliyah berdalil bahwa kebenaran itu kembali kepada yang membawanya atau yang mengikutinya, ya, atau yang mengikutinya. Jika yang membawanya atau yang mengikutinya adalah orang pintar, orang cerdas, yang ahli tijarah, bisnis, dan juga yang raja, memiliki harta banyak, memiliki kedudukan, berarti kaum jahiliyah berkata berarti ini benar. Baliknya,
Jika yang membawa agama, yang membawa pahaman, orang yang biasa, bukan kaya, bukan raja, bukan ahli harta, memiliki harta, ya, dan semisalnya tidak memiliki kedudukan, mereka berkata ini tidak benar, ini agama tidak benar, ini pahaman tidak benar. Kenapa yang membawanya orang biasa, bukan orang orang kaya? Itu wallahu musta'an. Juga rahimakumullah, syubhatnya kaum jahiliyah. Mereka berkata, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tidak memberikan risalah kepada satu orang yang paling kaya di antara dua kota, itu Madinah dan At-Taif, ya. Dan juga rahimakumullah, kaum Yahudi ketika mereka meminta dari Allah Subhanahu wa taala, meminta dari nabinya mereka supaya Allah memilihkan satu orang menjadi raja bagi mereka. Allah ketika memilih satu raja di antara mereka, mereka berkata itu Talut. Mereka berkata, kenapa? Kenapa dijadikan raja padahal dia bukan orang terkaya dari kita dan bukan orang yang mulia di tengah kita? Itu rahimakumullah, kaum jahiliyah, asallallahu al-afwa wal afiyah. Dan ulangi lagi terakhir, bahwa di zaman kita ada yang menolak agama Islam karena dia melihat tertipu dengan apa? Dengan kekayaan, kehebatan dunia kaum kafir. Dan juga ada wallahu musta'an yang tertipu dengan mengikuti alim fasik, alim yang fasik, ya, alim yang fasik, dia mengikutinya karena dia berkata itu alim, pasti dia benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwa tidak mesti orang alim dia memiliki tidak mesti orang alim Allah berikan hidayah, sebagaimana tadi tentang Yahudi dan semisalnya. Sama juga wallahu musta'an, orang awam kadang juga melihat di majlis ilmu atau jamaah di zaman sekarang, jika yang mengikuti jamaah tersebut orang hebat, doktor, profesor, mereka berkata berarti itu jamaah benar. Adapun jika yang mengikuti orang biasa, mereka berkata itu jamaah tidak benar. Wallahu al-musta'an. Telah kita sebutkan rahimakumullah hadis Abi Sufyan dan Hirakil yang berkata yang lemah itu biasa yang mengikuti orang Rasul. Dan telah kita sebutkan bahwa orang-orang yang kaya, yang memiliki kedudukan tinggi itu malah biasa yang menolak agama Rasul yang kaya dan yang memiliki memiliki harta. Dan juga bagaimana yang sebelumnya, ya, di perkara yang sebelumnya, bahwa kaum Nuh mereka berkata, "Ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i." Bahwa mereka berkata kepada Nuh, kita melihat yang mengikuti kamu hanya orang-orang yang biasa, orang-orang yang hina, yang bodoh. Itulah pandangannya mereka, wallahu al-musta'an. Sama juga orang-orang jahiliyah bertanya kepada Rasul di awal dakwah, siapa yang bersamamu? Ketika melihat yang bersama Rasulullah hanya Ammar dan Khabbab dan Fulan, Bilal dan Fulan, orang-orang biasa, mereka tidak mau mengikuti agama Islam. As'alullah al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Terakhir rahimakumullah, ada faidah yang terkait dengan dakwah yang saya ingin sebutkan dari kitab Fadlul Ilm, Bayan Fadlul Ilm dari Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala di halaman 95. Beliau berkata, ala anna al-qawla la yasih li fadli qailih wa innama yasih bidalalati dalili alaihi. Ini kaidah yang sangat mulia dari beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ala anna al-qawla la yasih li fadli qailih. Maknanya adalah qaul kita tidak bisa mengatakan bahwa itu qaul benar karena yang mengucapkannya adalah orang yang mulia. Perhatikan, kata beliau, qaul tidak bisa kita mengatakan bahwa ucapan itu benar karena yang mengucapkannya adalah orang yang mulia. Qala wa inna ma yasihhu bidalalati dalili alaih.
Akan tetapi kata beliau, menjadi qaul yang benar jika memiliki dalil, jika memiliki dalil. Ini makna ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Dengan ini rahimahumullah, kaidah da'awiyah, kaidah manhajiyah yang kita harus pegang. Jangan kita melihat ucapan keluar dari siapa. Dari orang mulia berarti pasti benar. Ini tidak benar rahimakumullah. Yang benar adalah dalilnya apakah benar atau tidak benar. Ini faidah dari Ibn Abdul Bar rahimahullah. Dan juga beliau rahimahullah ta'ala, beliau juga sebutkan عن ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أثر عن مالك قال ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه يقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dari Malik rahimahullah ta'ala, ya, dari Imam Malik, dari ulama salaf, beliau berkata, "Laisa kullama qala rajulun qawlan wa in kana lahu fadlun tab alaih." Kata beliau rahimahullah, bukan setiap orang yang mengucapkan ucapan walaupun orang tersebut memiliki kedudukan kita ikuti. Perhatikan, bukan setiap kali, setiap ucapan yang diucapkan orang yang memiliki kedudukan kita ikutinya, kata beliau tidak mesti, ya, walaupun dia memiliki kedudukan. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Yang mana maknanya mereka yang mendengar ucapan dan mereka mengikuti yang paling baik atau mengikuti yang baik atau mengikuti al-haq. Mendengar tapi mereka mencek apakah benar atau tidak benar. Ini insyaallah sebagai faedah terakhir saya sebutkan rahimakumullah ta'ala yang terkait dengan masalah atau perkara yang ketujuh dari perkara kaum jahiliyah. Intinya nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk yang lain semua, bahwa kita tidak boleh menjadikan timbangan di dalam masalah agama yang mana timbangan itu kembali ke masalah dunia, yang pintar, yang cerdas, yang kaya, atau hal-hal yang lain. Jangan menjadikan itu timbangan bahwa agama yang benar yang mengikutinya adalah kaya, atau raja, atau cerdas, atau semisalnya. Yang benar adalah sebagaimana tadi kita sebutkan dari beberapa ulama, termasuk tadi Ibn Abdul Bar rahimahullah, termasuk Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa yang benar adalah rahimakumullah, yaitu mengikuti hujjah, mengikuti dalil. Walaupun yang mengikuti agama itu orang-orang biasa, yang mengikuti pahaman tersebut pahaman orang-orang yang biasa, intinya hujjah di mana. Walihada rahimakumullah, termasuk ucapan atau syair dari Imam As-San'ani yang sangat masyhur di tengah kaum salafiyin, yaitu wa ma kullu qawlin bil qabuli muqabalun wa ma kullu qawlin wajib ar-raddi wa at-tardi siwa ma ata an rabbina wa nabiyyina fadhalika qawlun jalla yada an ar-raddi wa amma aqawilu rijali fa innaha taduru ala qadri al-adillati fi ar-raddi. Ini sangat indah ucapannya al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Wa ma kullu qawlin bil qabuli muqabalun, yang maknanya adalah tidak setiap ucapan yang kita harus terima. Wa ma kullu qaulin wajib raddi wa tardi. Tidak pula juga satu qaul yang harus kita tolak dengan cara mutlak. Kata beliau, kecuali suama ata an rabbina wa nabiyyina, kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita harus terima. Adapun selainnya tidak harus kita terima, tidak harus kita tolak. Makanya setelahnya syair yang ketiga, yaitu wa amma aqawilur rijali fa innaha taduru ala qadri adillati fi naqdi, yaitu adalah adapun ucapan manusia lain, ya, selain Rasulullah SAW, yaitu dikembalikan ke dalil, apakah dalilnya kuat, hujjahnya kuat atau tidak. Jika kuat kita ikuti karena hujjahnya, bukan karena yang mengucapkannya adalah guru kita, bukan yang mengucapkannya adalah orang pintar, orang cerdas, orang kaya, orang hebat, bukan. Karena dalilnya
karena hujahnya, bukan karena guru kita. Dan juga rahimakumullah, kita nolak ucapan jika tidak ada hujah padanya, jika tidak ada dalil, walaupun yang mengucapkannya adalah seorang guru kita, atau seorang kaya, atau pintar, atau cerdas, atau doktor, atau profesor, atau semisalnya. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yusliha ahwalana fi dunya wal akhirah, wa an yu'allimana al-ilma an-nafi' wa yarzuqna al-amal الصالح إن شاء الله. جلس إلى هنا وسبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. Baik, jazakallah khair Syekhuna. Untuk para ikhwah, sekiranya ada soalan boleh unmute dan tanyakan. Baik Syekh, di sini ada soalan. Naam. Ahsanullah ilaik. Untuk seorang yang baru belajar, pelajar pemula, apakah silsilah ilmu syar'i yang harus dipelajarinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini jawaban yang butuh waktu yang cukup panjang dijelaskan. Tapi ringkasnya adalah rahimakumullah, yang baru belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu harus dia mengetahui bahwa ilmu agama terbagi dua. Ada yang namanya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain yang harus dia pelajari, yang harus setiap muslim mempelajarinya. Maka dia pertama kali fokus mempelajari ilmu tersebut. Karena siapa tahu nanti dia akan sibuk, mungkin mengurus keluarganya, atau ada hal-hal yang lain. Maka wajib bagi dia mengutamakan belajar ilmu yang wajib, yang fardu ain. Karena dengannya dia bisa perbaiki akidahnya, dan juga bisa perbaiki amalan-amalan wajibnya. Untuk apa dia belajar ilmu yang fardu kifayah? Ya, seperti misalnya ilmu nahwu, ilmu mustalah, dan semisalnya. Dan tetapi dia tidak mengetahui ilmu fardu ain. Jadi harus dia mengetahui ada ilmu fardu ain dan dia fokus mempelajarinya. Fardu ain rahimakumullah termasuk yang fardu ain yaitu ilmu akidah, baik uluhiyah yang butuh dia lama belajarnya, dan juga ilmu asma wal sifat, dan juga ilmu-ilmu fikih yang dia butuhkan, ilmu terkait dengan tahara dan salat dan puasa, dan jika memiliki harta ya zakat, dan juga haji, dan juga jelas dia akan jual beli, harus dia mempelajari dasar-dasar hukum jual beli, dan semisalnya jika dia mau menikah atau sudah menikah, mempelajari hukum-hukum terkait dengan hukum tersebut. Rahimakumullah. Ini yang harus dia perhatikan ketika dia belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu kifayah, fardu kifayah, ilmu yang selainnya. Ilmu yang selainnya dia boleh belajar dengan cara belan, dengan cara santai. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Silsilahnya sangat jelas tadi. Silsilah. Jika dia mau belajar ilmu fardu ain, berarti dia perhatikan akidah. Bisa dia mulai dengan misalnya al-qawaidul arba', dengan juga usul thalatha, usul sitta, kitabut tauhid, dan juga di dalam ilmu asma wa sifat mungkin mulai dengan lum'ah, mungkin juga wasitiyah dan semisalnya, dan juga di fikih mungkin dia memilih satu kitab yang dengannya dia bisa belajar dasar-dasar hukum-hukum Islam. Boleh jika dia belajar ilmu tersebut, di sampingnya juga dia menambah ilmu fardu kifayah. Tidak ada masalah bagi dia. Mungkin dia begitu juga belajar tauhid, dan juga belajar akidah, belajar fikih, plus dia juga belajar ilmu yang lain, belajar nahwu, belajar bahasa Arab, dan belajar ilmu yang lain, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah insyaallah. Dan juga insyaallah ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan termasuk ilmu akhlak, ilmu adab, ya dia juga butuh belajar ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Syekh, jazakallah khair. Barakallahu fiikum, hafizakumullah jami'an. Mungkin sudah tidak ada soalan lain ya. Insya Allah kita bertemu lagi, Syekhna, di
waktu yang akan datang. Insyaallah bismillah subhanahu wa ta'ala dengan sehat dan afiat bismillah semua. Amin. Doakan untuk Ustaz Abdul Rahim, Ustaz kita lagi sakit di rumah sakit. Sakit dia? Sakit apa? Iya, ya lagi di rumah sakit sekarang. Baik, subhanallah. Ya, doakan. Insyaallah. Barakallah. Baik. Jazakumullah khair. Baik, insyaallah jelas. Ila huna. Insyaallah kita ketemu di pekan akan datang dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekhna. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام